Didikan keluarga itu boleh membangun keyakinan diri. Karena apabila ibu bapak mempercayakan atau menghargai anak-anak dalam kebolehan mereka, anak-anak ini dibangkitkan rasa kepercayaan diri. Kemudian kalau ibu bapak mengajar anak-anaknya, maka anak-anak ini melihat bagaimana orang tuanya kalau ada masalah, bagaimana mereka menyelesaikannya. Anak-anak melihat dan belajar, sehingga anak-anak boleh belajar daripada hikmat menyelesaikan masalah yang dia lihat daripada ibu bapanya. Jadi pendidikan anak itu juga boleh membantu. Pendidikan orang tua terhadap anak itu juga boleh membantu anak itu memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang rapat, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena mereka melihat ibu bapanya sendiri ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melihat ibu bapanya rajin berdoa, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin beribadah. Nilai-nilai seperti inilah yang tertanam dalam diri anak-anak. Sehingga mereka sendiri mengenal Tuhan dan punya hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan pendidikan ibu bapak kepada anak-anak itu juga mengajar anak bagaimana mereka itu bertanggung jawab. Seperti ibu dan bapak ada tanggung jawabnya masing-masing dalam keluarga. Kalau ibu bapak jalankan peranannya dengan baik, anak melihat dan belajar. Kalau orang tuanya bertanggung jawab, sudah pasti anak ini juga akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Ada peribahasa Melayu mengatakan, melentur bulu biarlah daripada rebungnya. Bulu, kamu tahu bulu? Bulu ya. Kalau sudah jadi bulu dan itu dilentur, apa yang terjadi? Bulu itu akan patah. Tapi kalau mau melentur bulu, jangan pada waktu sudah tinggi. Melentur bulu itu bermula pada masa ia baru keluar tunas ya, masih rebung. Rebung itu sedap dimakan ya. Masih rebung. Kalau mau lentur perlahan-lahan rebung itu akan membesar dan mengikut cara bagaimana orang melentur dia. Jadi anak itu seperti rebung itu. Dari kecil anak itu diajar, maka anak itu akan menuruti ajaran yang diajar oleh ibu bapanya. Ada satu cerita, satu hari seorang anak kecil, dia mencuri sebiji telur. Dan apabila dia kembali ke rumah, dia tunjukkan kepada ibunya. Ibunya tidak menegur perbuatan anak ini. Sebaliknya memuji anak ini. Bagus anakku. Kalau kamu ada anak seperti itu, kamu cakap bagus kah? Kemudian anak ini berpikir, oh rupa-rupanya ibu bapak saya senang, ibu saya senang. Kemudian satu hari dia mencuri seekor ayam. Lalu bawa balik ke rumah. Dan apa yang terjadi? Ibu ini tidak menegur. Tetapi malahan memuji anak ini. Pandai cari makan. Ayam itu mau dipotong ya, disembelih, potong-potong, dijadikan makanan. Jadi anak ini berpikir bahwa tindakannya mencuri itu menggembirakan orang tuanya dan itu tidak ditegur, itu salah. Dia anggap itu benar. Bermula dari perkara-perkara kecil yang dicuri oleh anak ini dan beredar waktu, anak ini bertumbuh menjadi dewasa. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Kali ini dia mencuri, tapi mencuri di bank. Ini kecil atau besar? Ini lebih besar daripada mencuri sebiji telur, lebih besar daripada mencuri seekor ayam. Dia merompak di bank. Dan apabila tertangkap, dia diadili dan dipenjarakan. Sementara dia berada dalam penjara, anak ini mulai berpikir rupa-rupanya mencuri ini tidak
betul. Kenapa ibu saya ketika saya mencuri sebiji telur, dia tidak menegur saya, tapi memuji saya. Ketika saya mencuri seekor ayam, ibu saya tidak menegur saya, malahan memuji saya. Tetapi barulah dia sadar mencuri itu salah, karena apabila dia merompak bank, dia ditangkap dan dipenjarakan. Hatinya begitu sakit sekali. Suatu masa ibunya datang mengunjungi dia di penjara. Anak ini apabila melihat ibunya, dia peluk ibunya. Bukan karena dia rindu ibunya, tetapi apa? Ada kemarahan dalam hatinya. Dia peluk ibunya, dia cium ibunya, tetapi bukan ciuman kasih. Apa yang terjadi? Apabila anak ini cium ibunya, dia gigit bibirnya sampai putus. Dan anak ini mengatakan, ibu, ketika saya mencuri sebiji telur, kamu tidak menegur saya itu salah. Kamu sebaliknya memuji saya. Bila saya mencuri seekor ayam, kamu juga tidak menegur saya, itu perbuatan salah, tetapi memuji saya. Dan sekarang karena saya merompak bank, saya harus dipenjarakan. Jadi dia meluahkan seluruh perasaan emosinya, begitu marah sehingga dia gigit bibir ibunya sampai putus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam cerita ini memperingatkan kita sebagai orang tua, kita harus mengajar anak kita. Kalau salah jangan puji anak itu. Kalau salah katakan salah. Kalau salah tegurlah. Jangan biarkan. Jangan sampai menjadi seperti anak ini. Perbuatan kecil tidak ditegur, malahan dipuji. Sehingga melibatkan perbuatan atau tindakan yang lebih besar, yang pada akhirnya memudaratkan anak itu sendiri. Jadi ibu bapak, ingatlah, ajar anak kita. Berikan pendidikan duniawi, berikan juga pendidikan rohani. Kedua, anak-anak, apa tanggung jawab anak-anak? Anak-anak harus taat dan hormat kepada orang tuanya. Jadi anak-anak di sini yang terlibat dalam pelayanan, choir, yang duduk bersama dengan ibu-ibu, dengar ya, ini untuk kamu. Amsal pasal 1 ayat 8-9. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan janganlah mengia-iakan ajaran ibumu. Sebab kerangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi anak-anak diperintahkan untuk mendengar dan tidak mengia-iakan didikan dan ajaran orang tuanya. Kalau orang tua mengajar, anak itu harus buka telinga, dengar baik-baik. Jangan mengia-iakan, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu nasihat firman Tuhan. Saya juga pernah menjadi seorang anak. Kalau ibu saya terutama membebel, kadang-kadang saya pun tidak mau dengar sudah. Tapi ajaran firman Tuhan sebaliknya. Kalau orang tuamu mendidikmu, kalau orang tuamu mengajarmu, memberikan nasihat, memberikan peringatan, firman Tuhan katakan dengarkanlah dan jangan sia-siakan. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, singgah di hati ya. Jangan keluar terus. Jadi macam manapun orang tuamu membebel, macam mana orang tuamu mengomel, tahan hati saja kita sebagai anak-anak. Nah apabila kita melakukan itu, sebenarnya didikan orang tua, ajaran orang tua, teguran orang tua, itu sebenarnya untuk masa depan anak-anak semua. Untuk masa depan. Digambarkan itu seperti karangan bunga. Nah, seperti di depan itu karangan bunga ya. Dan karangan bunga itu untuk diletakkan di atas kepala. Indah bukan?
seperti kalung bunga pada leher. Itu bercakap tentang didikan, ajaran orang tua itu akan memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang baik untuk manfaat anak itu sendiri. Jadi apabila orang tua memberi nasihat, dengar. Karena apabila kita tidak dengar, artinya kita tidak taat. Apabila kita tidak taat, artinya kita ini tidak menghormati orang tua kita. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak, ini yang kita lakukan. Ini tanggung jawab kita. Keluaran pasal 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormat kepada mereka. Kalau kita menghormati ibu kita, menghormati bapak kita, pada masa yang sama kita juga menghormati Tuhan yang kita sembah. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak, ya kadang-kadang dalam keluarga itu tidak sama. Ada keluarga yang santai saja, ada keluarga yang agak tegang. Ada ibu yang suka cakap ya pasal anaknya, ada juga ibu yang diam-diam saja tapi tangannya bergerak ya, pandai mencubit. Bapak pun begitu juga, ada bapak yang macam mulut perempuan juga ya, suka begitu. Ada juga bapak yang diam-diam tapi pedas ya, sekali rasa sudah di telinga dicubit begitu. Bagaimanapun karakter ibu bapamu, adakah dia seorang yang lembut, adakah seorang yang agak kasar? Kalau mereka mendidik sebagai anak-anak, mari kita dengarkan didikan mereka. Saya percaya apabila ibu bapak mengajar anak, bukan berarti ibu bapak tidak sayang kepada anak-anak itu. Betulkah bapak-bapak? Tiada. Betulkah ibu-ibu? Bapak, betulkah bapak-bapak? Bukan bermaksud kalau kamu memukul dia, merutan dia dan sebagainya, kamu benci anak kamu. Bukan. Jauh dalam hati kamu apabila kamu melakukan itu karena kamu sangat mengasihi anak kamu. Pada masa saya masih anak kecil, anak-anak memang nakal. Orang tua selalu pukul. Sudah pernah rasa itu rotan? Sudah pernah rasa itu kayu api? Sudah pernah rasa semua itu. Dan dalam hati saya menyimpan kepahitan. Saya mengatakan dalam hati saya, apabila saya sudah dipukul, menangis di bawah katil. Saya cakap dengan diri sendiri, mengatakan, tunggulah, kalau saya sudah besar, saya akan lawan kamu. Itu yang ada dalam pikiran saya. Kenapa saya berpikir sedemikian? Karena dalam pikiran anak-anak apabila dipukul, apa yang difikirkannya? Apa yang dirasakannya? Oren. Apa yang dirasakannya? Sakit. Dan apabila dia rasa sakit, pikirannya orang tuanya itu kejam. Orang tuanya itu tidak mengasihi dia. Lalu saya berpikir, tunggulah saya besar. Saya akan belas dendam. Dan apabila saya sudah dewasa, pemikiran pun berubah. Lalu saya paham kenapa ibu bapak kalau anak itu bersalah dihajar, dirotankah atau ditegurkah dan sebagainya, itu demi kebaikan anak itu sendiri. Sampai saya dewasa, manalah saya berani belas dendam kan? Saya sudah tahu rupa-rupanya ibu bapak ketika memukul anak, ketika mengajar anak, dalam hati mereka penuh dengan kasih. Kalau tidak diajar, kalau tidak dibetulkan tindakan anak-anak itu, apa yang terjadi?
Sama seperti cerita saya sebentar tadi, seorang anak mencuri sebiji telur, tidak ditegur, malah dipuji. Mencuri seekor ayam pun demikian, sehingga merompak bank. Akhirnya anak itu baru sadar didikan ibunya selama ini salah. Jadi anak-anak, mari kita dengar ajaran ibu bapak kita. Mari kita hormati mereka, karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi beberapa minggu yang lalu saya bercakap tentang ilustrasi ini. Anak-anak apabila di gereja mereka itu menjadi anak yang manis sekali. Apabila di gereja mereka itu menjadi anak yang rajin sekali. Disuruh lakukan ini dan lakukan itu, mereka dengan senang hati terlibat. Hari ini kita melihat mereka sudah beberapa hari, beberapa minggu berlatih untuk persiapan sebentar tadi. Jadi mereka senang dan mereka boleh menyampaikan itu dalam kemampuan mereka sebagai seorang anak. Tetapi anak-anak, adik-adik, adakah kamu ini rajin di gereja, rajin di rumah? Adakah kamu suka disuruh itu dan ini di gereja, di rumah kamu pun suka disuruh lakukan itu dan ini? Atau hanya di gereja saja menjadi anak yang manis, tetapi di rumah menjadi anak yang bukan lagi manis ya, kurang asam. Di gereja rajin, di rumah apabila ibu suruh basuh pinggan, ya mulut itu terus muncung. Kemudian itu kaki menghentak-hentak. Sudah terpaksa baru buat. Suruh menyapu lantai, buat juga, tapi macam ya sembarangan saja. Jadi anak-anak kalau di gereja jadi anak yang manis, di rumah pun jadi anak yang manis. Kalau di gereja rajin terlibat dalam pelayanan, di rumah juga rajin terlibat dalam rumah tangga, kerja-kerja rumah tangga. Jadi barulah seimbang, ya, barulah seimbang. Karena ada ibu bapak yang komplain anak-anaknya kalau di rumah, wow luar biasa katanya. Tapi kalau di gereja manis sekali. Jadi adik-adik semua kalau di gereja menjadi anak yang manis, di rumah jangan pula menjadi anak yang kurang manis. Mesti menjadi anak yang manis. Tapi dari manakah anak-anak ini boleh belajar? Itu sudah tentu daripada teladan ibu bapaknya. Baru-baru ini saya melihat satu video di TikTok. Ini seorang bapak. Seorang bapak ini dalam video itu ada seorang bapak, seorang ibu, seorang anak. Dan bapak ini sedang mengambil makanan. Dan makanan itu walaupun anaknya hampir dengannya, jaraknya, tetapi dia ambil makanan itu lalu berikan kepada istrinya. Anak ini melihat, kenapa bukan untuk saya? Kenapa untuk ibu saya? Mungkin itu yang ada dalam pikirannya. Kemudian setelah memberikan kepada istrinya, bapak ini berikan kepada anak. Dan itu berlaku berulang kali. Setiap kali ada makanan, bapak memberikan makanan, siapa yang diberi makan? Istrinya dahulu, kemudian anaknya. Suatu waktu bapak ini memberikan makanan kepada tembikai, kepada anaknya. Anda tahu apa yang terjadi? Adakah anak ini gembira lalu ambil tembikai itu makan untuk dirinya sendiri? Tidak. Karena dia melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya. Dia ambil tembikai itu lalu mendekati ibunya dan memberikan itu kepada ibunya. Dari mana anak ini belajar? Anak ini belajar daripada teladan bapaknya. Mendulukan istrinya atau mendulukan orang tua baru dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak, ya, kamu pasti belajar daripada orang tuamu. Belajarlah apa yang baik, ya. Belajarlah daripada kesaksian hidup yang baik. Jadi jangan contoh yang tidak baik, yang baik sahaja, ya, maksud saya yang baik sahaja. Yang tidak baik itu janganlah belajar. Yang baik-baik belajar
daripada orang tua. Apabila kita belajar daripada orang tua, artinya kita ini menjadi anak yang manis, anak yang taat dan menghormati ibu bapak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apabila kita melakukannya, Tuhan katakan panjang umurmu dan masa depanmu itu indah seperti kalungan bunga yang diletakkan di atas kepala dan kalungan yang diletakkan di atas leher. Menjadi perhiasan hidupmu pada masa akan datang itu bahagia dan panjang umurmu. Jadi dengarlah nasihat, dengarlah ajaran ibu bapak supaya anak-anak dilatih sejak dari kecil, sejak dari awal menjadi seorang anak yang baik, seorang anak yang manis, bukan saja di depan ibu bapak, tapi di hadapan Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hubungan antara orang tua dan anak-anak itu asas yang penting dalam pembentukan karakter, terutama untuk anak-anak. Jadi orang tua bertanggung jawab mengajar, mendidik anak itu menurut jalan Tuhan. Dan anak itu harus diajar pula untuk menghormati, mentaati orang tua. Dan apabila kita ada keluarga yang seperti ini, ibu bapak tidak putus-putusnya mendidik anaknya, dan anak ini tidak putus-putusnya mentaati ajaran orang tua dan menghormati mereka. Kita boleh bayangkan keluarga itu bagaimana. Keluarga itu penuh dengan keharmonian. Keluarga itu penuh dengan kedamaian. Keluarga itu penuh dengan berkat yang mengalir dalam hidup mereka. Tuhan memberkati keluarga kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Engkau mengajar kami bahwa sebagai orang tua kami ada tanggung jawab, yaitu mendidik anak-anak kami. Sebab itu Tuhan, tolonglah kami supaya berulang-ulang tanpa jemu mengajar anak kami apabila mereka melakukan kesalahan, supaya kami menunjukkan jalan yang betul sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh mengikuti jalan yang sudah diberikan sampai bila-bila mereka tetap melakukan atau mengikuti cara hidup yang baik itu. Dan sebagai anak kami berdoa, ampuni kami karena kami kadangkala mengingkari perintah orang tua kami. Kadangkala kami malu kepada mereka, kadangkala kami tidak menghormati mereka. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajarlah kami supaya menghormati mereka, mentaati mereka, karena Tuhan meletakkan mereka, menjadikan mereka ibu bapa kami. Seperti Tuhan, supaya anak patutlah kami menghargai, mentaati, menghormati orang tua, karena ajaran mereka itu adalah demi kebaikan kami, demi masa depan kami. Bahkan dalam firman Tuhan, apabila kami menghormati orang tua kami, maka umur kami akan diperpanjangkan oleh Tuhan. Terima kasih. Hamba mau berdoa untuk semua keluarga di All Saints Cathedral ini. Biarlah ibu bapak mengajar anak-anak, biarlah anak-anak belajar daripada orang tua, taat kepada mereka dan menghormati mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.